Jadi jika kalian adalah seorang penjual di sebuah marketplace atau di beberapa marketplace, maka kalian harus waspada dengan pembeli yang model seperti yang akan saya ceritakan ini. Dan ini juga menjadi tantangan bagi Bukalapak. Apakah Bukalapak bisa membuat sebuah kebijakan dan menghasilkan keputusan yang bijak, yang tidak merugikan oleh kedua belah pihak, terutama penjual yang saat ini di posisi kalah. Mungkin bagi penjual yang tidak siap dengan proses retur dari Bukalapak atau sistem retur dari Bukalapak, maka akan kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akom semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya, amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai transaksi jual beli di marketplace. Karena ini urgent, saya membuat video ini pada malam hari pukul 23.41 ya, di jam saya ini. Dan saya beranikan diri untuk membuat video ini karena saya telah membuktikan kecurigaan yang saya dapatkan menunjukkan bahwa saya sedang ditipu oleh pembeli. Biasanya penjual yang menipu pembeli, tapi saat ini pembeli menipu penjual dengan rapi, dengan strategi yang tersusun rapi untuk ketentuan-ketentuan yang ada di marketplace. Jadi jika kalian adalah seorang penjual di sebuah marketplace atau di beberapa marketplace, maka kalian harus waspada dengan pembeli yang model seperti yang akan saya ceritakan ini. Jadi intinya saya ditipu oleh pembeli. Pembeli tersebut membeli barang saya kirim, pembeli komplain, dan pembeli meretur barang saya. Dan barang yang saya dapatkan dari returan pembeli itu sudah diganti dalemannya. Dan barang tersebut adalah smartphone seharga 5,3 juta. Jadi saya kirim barang normal, saya dapat barang yang sudah dikanibal. Saya sempat down sampai beberapa hari memikirkan nasib sial saya yang mendapat pembeli nakal seperti itu. Bagaimana kronologinya saya jelaskan mulai dari dia menawar barang yang saya punya. Di akun Bukalapak saya, seperti yang ada di samping ini, adalah laptop second Solo. Jadi pada tanggal berapa ya? Jadi pada tanggal 9 Mei, si pelaku atau pembeli HP Huawei Mate 20 Pro saya ini menanyakan ketersediaan stok yang ada di Bukalapak. Apakah stok masih ada? Normal ya kan, ada minusnya. Masih normal, no minus. Saya jawab seperti itu. Di iklannya tampilannya seperti ini ya. Iklan saya. Kondisi fisik 99% mulus. Dan barang yang saya punya ini benar-benar mulus. Mungkin ada 1%-nya yang kurang mulus. Nah itu, tapi itu wajar ya, karena namanya second pasti ada sedikit bekas pemakaian. Dan kebetulan juga sebelum saya kirim, HP yang ingin dibeli oleh akun pembeli yang menipu saya ini sudah saya videokan, dan barangnya mulus, normal, nyala, dan bisa untuk gaming HD semacam PUBG Mobile. Kemudian di bawahnya pembeli itu tanya-tanya seolah-olah dia itu benar-benar ingin membeli HP yang saya punya ini. HP saya saja ya kan, boleh nego, pas dulu kan. Kemudian pembelinya bilang nego dikit ya kan, pas dulu kan, bisa kirim hari ini, bisa kan, hari ini akan dikirim ya kan, makasih ya, ditunggukan. Kemudian pembeli membeli barang saya pada pukul 9 Mei 2020. Pada Selasa 12 Mei 2020 barang sudah sampai, dan saya menginformasikan ke pembeli untuk menekan tombol terima barang. Nah, kemudian keesokan harinya pembeli komplain dengan tuduhan
HP yang saya kirim itu mati total dan banyak lecetnya. Spontan saya langsung madeg seperti itu ya, kaget dan penuh penasaran. HP yang sebelumnya itu saya video nyala mulus dan bisa untuk menjalankan aplikasi-aplikasi berat, kok bisa-bisanya dikirim dengan packingan yang aman sampai sana mati total dan fisiknya nggak mulus sama sekali. Nah, jadi pembeli seolah-olah sudah merancang strategi untuk komplain di malam harinya untuk keesokan harinya. Mulai dari dia membongkar paket, merakit paket sesuai pertama kali dikirim. Nanti saya akan buktikan bukti-bukti yang menunjukkan dia itu penipu. Mati total ya kan? Nggak, udah dia komplain ya, pembeli itu mati total, nggak nyala kan, udah dicoba dicas lama juga nggak bisa nyala, bezel juga lecet-lecet kayak gitu kan. Nah, pertama dia nggak memberikan foto atau bukti-bukti video di komplainan awal ya, nggak sesuai sama penjelasannya di deskripsi. Retro saja ya kan. Spontan saya akan menjawab dengan nada yang kurang percaya. Mati total gimana, di sini aja nyala, coba lihat videonya. Saya minta dia memvideokan, kemudian saya menyuruhnya atau menanyakan dia pakai cas apa, karena kalau HP yang dicas dengan cas yang di bawah 1 ampere itu pasti nggak bakal ngangkat kalau kehabisan baterai, nggak bakal nyala. Kemudian pembeli jawab, ya bos kok gitu ya, mati total nggak mau hidup, lama juga dicas nggak bisa nyala sama sekali, nggak sesuai dengan penjelasan agan di deskripsi. Kemudian saya jawab, sebelum saya kirim itu saya review HP-nya, buat main game apa aja bisa, coba pakai kepala charger ori, jangan pakai yang KW, dan banyak lagi yang nggak sesuai dan dengan deskripsi. Body bezelnya juga lecet dan kan layar juga seperti yang akan jelaskan di deskripsi, tidak seperti yang dijelaskan di deskripsi. Nanti saya sertakan videonya juga di video. Nanti saya sertakan juga foto videonya, saya kasih di kolom diskusinya ya kan, biar jelas apanya yang tidak sesuai kan. Jadi seolah-olah pembeli itu tahu minusnya itu apa saja dan sudah siap dengan minus yang dia siapkan itu. Oke, tapi mati bukan dari sini bos, dari sini nyala nggak mati, karena saya yakin barang yang saya kirim itu nggak mati dan saya packingnya pun juga aman pakai gabus. Kalaupun lecet itu nggak parah seperti yang disebutkan. Bezelnya juga lecet itu nggak, itu ada segelnya ya bos, jangan sampai lepas, saya bilang seperti itu. Ya nggak tahu lah kan, itu juga saya buka paket dan saya coba hidupin yang nggak nyala gitu kan. Ya yang penting segel masih utuh, segel lepas bukan tanggung jawab saya bilang seperti itu. Ya kayaknya ada segelnya tapi bagian bezelnya lecet-lecet dan gitu kan, nggak sesuai dengan penjelasan agan mulus kinis-kinis. Dia spontan juga menjelaskan seolah barang yang diterima itu lecet total. Dan yang paling nggak sesuai ya HP-nya nggak nyala kok, HP-nya nggak nyala, mati total gitu kan. 99% mulus, ada kemungkinan 1%-nya lecet pemakaian. Iklan saya begitu bos. Jadi saya masih berprasangka baik kalau lecetnya itu cuma dikit gitu, karena wajar kalau lecet dikit itu di HP second itu wajar. Kemudian casnya tadi saya tanyakan kembali pakai cas apa, dia langsung memberikan statement seperti ini, HP mati nggak nyala, bagian bezel lecet ada dent juga, dan bagian depan juga nggak sesuai pokoknya. Nanti saya sertakan foto dan videonya kan biar lebih jelas di diskusi ya, nanti videokan saja bos. Saya masih berprasangka baik kalau barang yang diterima itu adalah barang saya gitu. Oh iya, nanti saya kasih videonya juga, mau upload dulu, nanti saya kasih linknya dan fotonya juga di kolom diskusi. Nah, ini dia komplain pertama adalah lewat chat. Kemudian kita akan masuk ke kolom diskusi ya. Di diskusi dia itu seolah-olah nggak menganggap saya, dia hanya mengambil hati atau mengambil kepercayaan dari tim Bukalapak. Di sini saya sertakan sekalian ya,
Ini saya menggunakan Bukalapak. Ini adalah detail transaksinya. Barang telah diterima 13 Mei 2020. Kalau diterima dari paketannya adalah diterima pada 12 Mei. Ini ya, 12 Mei pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau dia konfirmasi diterimanya adalah 13 Mei 2020 pukul 7.39. Kita langsung masuk ke session diskusi mulai dari awal. Oke. Kita masuk di kolom diskusi. Coba baru loading ya. Hal yang membuat saya curiga itu dia punya waktu sore hari sampai malam hari untuk diskusi atau untuk komplain. Tapi kenapa pagi hari baru dia upload atau dia konfirmasi diterima dan diskusi. Nah, pukul berapa ini? 7.53 pembeli konfirmasi diterima barang dan meminta barang untuk diretur. Saya tanyakan, tidak sesuai, bagaimana bos? Di sini sudah dicek normal, sudah saya pakai 1 bulan normal. Memang benar saya pakai HP ini kurang lebih 1 bulan. Ini foto-fotonya. Nah, kondisi mati. Dia mengundang admin dan pelapak untuk mengkonfirmasi bahwa barang yang diterimanya tidak sesuai. Dalam konfirmasinya dia menyebutkan seperti ini. Selamat malam admin dan pelapak, pesanan Huawei Metro sudah saya terima tanggal 12 pukul 15.30 WITA Bali. Tapi kondisi tidak sesuai pesanan dan tidak sesuai deskripsi pelapak. HP kondisi mati total, tidak nyala. Bagian bezel atau bodi samping banyak lecet dan penyok-penyok. Layar bagian depan kalau diteliti bagian layarnya ada seperti gelembung-gelembung putih. Bagian belakang, bagian kamera ada seperti kacanya agak masuk dan renggang. HP dipegang terasa agak aneh, agak ringan, tidak seperti HP Huawei pada umumnya. Segel masih ada, nomor IMEI tidak ada, dan sudah coba dicas beberapa kali juga tidak nyala. Semua sudah ada foto dan videonya, admin mohon dibantu untuk returnya. Nah, dengan melihat atau membaca keterangan dari pembeli ini, saya sudah yakin ini bukan barang saya. Karena saya yakin saya kirim barang itu pasti kalau ada minus saya sertakan di deskripsinya. Jelas-jelas ini bukan barang saya. Tapi saya menghormati proses komplain di Bukalapak. Saya tunggu pembeli untuk menyertakan videonya. Di sini pembeli menyertakan gambarnya dulu, gambarnya diupload ke kolom diskusi. Nah, sini rusak parah, ini jelas bukan barang saya. Dan packingan saya ini saya pikir sudah sangat aman. Kalaupun lecet itu nggak sampai pecah atau parah seperti ini. Ini parah banget ini. Orang sampai benar-benar niat mau menipu. Nanti saya sertakan videonya. Nah, segelnya memang masih ada, tapi terlihat seperti sudah dibuka segelnya. Nah, kemudian saya bertanya di bawahnya, kok bisa seperti itu? Karena saya benar-benar kaget pada waktu itu ya. Terus di sini mulus loh, itu packingan aman nggak waktu sampai itu, kok bisa lecet parah gitu? Dari sini nggak lecet seperti itu. Agan di lapaknya mulus kinis-kinis istimewa kan, tapi kondisi yang saya terima kok HP-nya kayak gitu. Wah, ini parah ini pembelinya ini. Foto lapak agan juga nggak jelas, guru kan, nggak tahu apa maksudnya. Nggak ada terlihat di foto lapak agan bodi sampingnya. Ternyata begitu kondisinya. Saya itu aja ya kan, tidak sesuai dengan lapaknya kan. Agan ada Huawei Metro itu berapa unit ya kan? Saya masih ada stok agan masih satu lagi kan. Apa nggak salah kirim ya kan? Ini video sebelum dikirimkan saya bikin bahan untuk
Saya hanya punya Huawei Mate 20 Pro 1 unit, dikarenakan dia itu langsung order dan saya ada pembeli satunya juga mau order, makanya pembeli satunya kedahuluan dengan orang yang mau nipu ini, sehingga saya menyetok satu lagi jadi dua, jadi tinggal satu karena satu sudah diorder gitu. Sebenarnya ini barang bukan untuk orang ini, tapi dia nego, nggak boleh nego, udah saya net 5,3 itu langsung diorder sama orang penipu ini. Nah, ini adalah video saat saya sebelum dikirim ya. Nah, ini nggak bisa di copy kalau di kolom diskusi komplain ini. Nanti saya sertakan di sini saja. Di video sebelum saya kirim itu terlihat jelas barangnya mulus dan nyala dan bisa dites aplikasi apa aja. Saya sempat ngetes untuk aplikasi PUBG Mobile di HP Huawei Mate Pro yang saya kirim ke Rudi Tambuti ini, nama ID Bukalapaknya. Nah, kemudian itu di iklan barang juga nyala, nggak mati. Maksudnya iklan yang saya iklankan ini barangnya kondisi nyala gitu loh. Dan saya suruh untuk melihat kondisi yang saya review sebelum saya kirim. Kemudian saya tanya, video waktu buka dus mana Gan? Seperti itu. Terus dari pertanyaan saya, dia jawabnya seperti ini, ya kan barang yang saya terima tidak sesuai. Dia seolah-olah meyakinkan terus barang yang diterimanya tidak sesuai. Dia mengulang lagi kata-kata yang ada di atas, kondisi mati total, penyok-menyok dan lain-lain itu. Dan kemudian dia mengirim link video. Nah, videonya ini silahkan sobat semuanya cek ya. Ini tidak bisa diakses lagi, sudah dihapus. Saya mau ngecek lagi juga tidak bisa karena sudah dihapus oleh Rudi Tambuti penipu ini. Spontan saya langsung membentak, itu bukan HP saya kan gitu. Terus saya tanya lagi, ada video saat buka paketnya nggak Gan? Dia malah meyakinkan lagi kalau pesanan yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, seperti itu. Sebenarnya mau ada sesuai dengan video dan foto-fotonya Gan. Dia mengeles gitu ya untuk melihat video yang ini, yang saat ini sudah nggak bisa dibuka ini gitu. Terus itu segelnya seperti sudah kebuka Gan. Maaf Gan, saya sudah jelaskan semua keterangan komplain saya di atas Gan, atas barang yang saya terima tidak sesuai dengan pesanan. Sudah saya sertakan video dan fotonya Gan. Dan untuk protes retur untuk selanjutnya saya akan menunggu apa yang akan menjadi kebijakan admin tim retur Bukalapak. Mudah-mudahan admin bisa segera memberikan kebijakan atas proses retur transaksi ini. Jadi dia itu mencoba mencari mendapat dukungan dari tim Bukalapak, tim retur Bukalapak agar mengirim barangnya kembali ke saya, barang yang bukan barang saya ini. Maaf ya Gan, mohon dibaca kembali keluhan dan komplain saya sejak awal, sudah dijelaskan. Nah ini terus saja dia ngeles kalau barang yang diterima itu kondisinya seperti itu gitu. Padahal itu bukan barang saya, tapi karena dia memvideo dengan seperti itu, ya selanjutnya nanti admin akan mengabulkan permintaan dari pembeli ini. Terpaksa saya mengiyakan untuk meretur balik. Tapi sebelumnya kita coba kaji ulang ya. Dia itu perlu kan video unboxing paket yang diterima. Saya minta untuk mengirim video paket diterima oleh pembeli ini. Dia tetap ngeles ya. Saya sudah berkali-kali sudah saya jelaskan, tolong dibaca lagi komplain saya dari awal bos. Sedangkan bos itu memang di deskripsi pelapak bos saja seperti itu, bos nggak jelas foto dalam pelapak. Ya kalau kan masih belum juga memberikan alamat untuk menggunakan barang retur tersebut, baiklah kita bisa menunggu apa yang akan menjadi kebijakan admin Bukalapaknya saja kan. Saya juga akan tetap mengikuti kebijakan admin atas proses retur selanjutnya kan. Terima kasih. Jadi dia tetap ingin mengambil kebijakan admin Bukalapak untuk memproses retur ini. Nah,
Coba saja kan lihat sendiri foto dalam iklan deskripsi dan seperti itu. Sangat tidak jelas foto HP-nya, sedangkan yang saya terima sudah sangat lengkap penjelasan detail tentang komplain saya dengan disertakan foto dan videonya sudah sangat jelaskan. Kita serahkan saja sepenuhnya atas transaksi ini sesuai kebijakan Bukalapak saja. Karena saya minta untuk retur, tetap akan tidak memberikan alamat untuk barang returnya itu. Sepertinya saya hanya bisa menunggu admin yang memberikan kebijakan sesuai dengan kebijakan Bukalapak. Jadi dia mau meminta atau memohon ke Bukalapak untuk mendukungnya meretur barangnya. Dan ini juga menjadi tantangan bagi Bukalapak. Apakah Bukalapak bisa membuat sebuah kebijakan dan menghasilkan keputusan yang bijak, yang tidak merugikan oleh kedua belah pihak, terutama penjual yang saat ini di posisi kalah ya, karena tidak mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan proses retur tersebut. Karena bagi saya sebagai penjual, kalau ada barang yang saya jual itu ada minusnya, biasanya saya tulis di kolom deskripsi. Admin pasti mereview dagangan-dagangan saya, dan saya bergabung di Bukalapak itu juga tidak sebentar, yaitu pada 24 Februari 2014. Jadi sudah 6 tahun saya bersama Bukalapak, menggunakan jasa Bukalapak untuk transaksi di marketplace. Dan Rudi Tambuti ini baru bergabung di 2020. Entah nanti apa kebijakan Bukalapak, kita lihat selanjutnya. Nah, di sini selanjutnya tim Bukalapak, Rudi Tambuti ini, sang penipu ini, tetap meminta admin Bukalapak untuk melanjutkan proses returnya. Kemudian saya minta untuk mengupload saat pertama kali datang. Nah, di selanjutnya ini tolong info untuk alamat lengkapnya kan, agar secepatnya bisa saya kembalikan barang returnya ini bos. Tidak sesuai pesanan bos, tolong alamat yang valid. Nah, dia tetap ngotot untuk buru-buru mendapatkan alamat retur. Saya tetap mengelak, barang yang saya kirim tidak seperti itu kan, percuma nanti akan kirim ke sini, saya tolak. Ya kan, nggak apa-apa, sudah dijelaskan di atas, tetap ngeles ya kita. Terus intinya dia itu meminta saya untuk menunggu keputusan Bukalapak agar Bukalapak membuka satu pintu agar saya menyetujui retur dari sang penipu ini. Oke, saya jawab gitu. Ya kan, saya sampaikan sekarang untuk proses retur atas transaksi ini bisa diproses serta dilanjutkan sesuai kebijakan admin Bukalapak gitu. Nah, di keesokan harinya selanjutnya si Rudi Tambuti penipu ini memohon admin untuk segera memproses retur barangnya. Nah, kemudian selanjutnya dia tetap memohon terus sampai saya jengkel karena dia juga memberikan feedback negatif kepada saya. Nah, ini akunnya pun juga ganti. Sebelum dia transaksi, akunnya adalah Nila Len. Nah, setelah transaksi dia ganti akunnya menjadi Rudi Tambuti. Aneh kan? Dan ini sempat menjadi kecurigaan saya, kenapa dia ganti akun, ganti nama ID gitu. Dia memberikan, saya screenshot dan saya kasih penjelasan, akan sudah kasih feedback negatif. Kalau menurut ketentuan kami berhak menolak garansi jika pelanggan langsung kasih feedback negatif. Karena saya sudah menjelaskan di deskripsi, di catatan ya, di setiap iklan barang yang saya jual, kalau langsung kasih feedback negatif, saya anggap garansinya hilang. Kan juga pernah beli mesin Huawei Mate 20 Pro, bisa jadi ketuker dengan itu. Ada banyak kemungkinan di perjalanan, dan apapun yang terjadi di perjalanan bukan kuasa kami dan bukan tanggung jawab kami.
Saya sempat ngeles seperti itu karena memang benar kalau yang terjadi di perjalanan itu bukan kuasa kami ya sebagai penjual. Nah, selanjutnya si Rudi Tambudi penipu ini dia berusaha terus untuk mengejar-ngejar admin agar memvonis barang ini barang rusak dan wajib diretur seperti itu. Dia memanggil admin di pukul 16.11. Nah, kemudian baru admin Bukalapak memberikan keputusannya. Dan keputusannya seperti ini. Hai pembeli, mohon maaf atas ketidaknyamanan setelah dilakukan pengecekan terkait yang kamu lampirkan belum menunjukkan keluhan secara jelas. Oleh karena itu, mohon kerjasama kamu untuk melampirkan video barang yang sudah diterima dengan menunjukkan kondisi barang yang kamu terima dari segala sisi dan keseluruhan barang beserta kondisi packing barang, resi pengiriman serta invoice, nomor email dan segel dari barang yang kamu terima, proses ketika kamu melakukan pengetesan pada barang tersebut dan akan tetapi barang tidak berfungsi dengan baik seperti keluhan kamu. Mohon lakukan pengisian daya menggunakan charger handphone ya. Berikan penjelasan atau narasi saat kamu melakukan perekaman video. Kamu dapat mengunggah pada laman YouTube dan lain-lain. Ditunggu admin paling tidak sampai 15 Mei pukul 16.56. Kemudian dia jawab, ya baik admin, kami akan ulangi untuk memvideokan HP diterima kondisi mati dan lain-lain. Nah, kemudian dia upload videonya. Nih, videonya ini juga sudah tidak bisa dilihat, di privat oleh Rudi Tambudi ini, jadi tidak bisa dilihat. Terus di video ini sempat saya lihat sekali saja, itu dia mempersiapkan dengan detail dan saya pun heran kenapa dia bisa mempersiapkan seperti itu gitu loh. Dia mempersiapkan segala cara agar barang yang ingin dia video ini atau packingan yang ingin dia video ini benar-benar seolah-olah menggambarkan dia sedang membuka paket yang baru saja datang. Sampai segitunya gitu loh. Dia membuka dusnya, menghafalkan step by stepnya, packingannya, dan merakit ulang. Itu yang saya gede-gede kepala. Nah, selanjutnya selamat malam admin tim Retur Bukalapak, dengan arahan ini saya sertakan videonya. Kemudian semoga komplainan dapat di admin melanjutkan proses returnya. Nah, kemudian dia ulangi lagi kondisi barang itu, barang yang sudah digantinya itu. Nah, ini dia sedang mengupload video yang berkapasitas 2 GB. Nah, ini dia. Ini itu video dia unboxing palsu ya kalau menurut saya, karena ya barang yang di dalam packingan ini itu sudah diganti dalamannya, sudah kanibalan semuanya, termasuk LCD, casingnya, mesinnya sudah kanibalan. Nah, spontan saya kan kaget dan penasaran, aneh ya, padahal saya kirim unitnya nyala dan fisiknya mulus, nggak lecet parah seperti itu. Kalau boleh tahu agen bikin videonya kapan itu, dan kondisi plastik lapisan HP-nya ada sobek nggak kan? Karena saya yakin barang yang saya kirim itu mulus, maka saya pastikan plastik yang melindungi HP-nya itu sobek nggak. Kalau sobek mungkin ada kemungkinan terjatuh dan lecet. Tapi saya lihat di unboxingnya ini plastiknya nggak ada lecet sama sekali, dan packingannya pun rapi, masih rapi, nggak ada lecet sama sekali. Dan kalau dibuka terus lecet seperti itu, pasti ada yang mengganti. Saya yakin 100% itu diganti HP yang di unboxing oleh orang ini. Nah, kemudian dia mengeles, maafkan sesuai dengan arahan admin untuk menyertakan videonya kembali. Saya juga sudah sertakan video yang keduanya, dan saya sertakan juga video unboxing saat paket barang diterima.
dan beberapa foto beserta penjelasan komplain barang yang diterima itu. Wah, ini parah banget ini pembeli ini. Dia benar-benar mempersiapkan. Jadi barang yang saya kirim itu sudah dibuka, dirakit ulang. Sebelum dirakit dia ganti dalamannya semuanya. Bahaya ini. Mungkin bagi penjual yang tidak siap dengan proses retur dari Bukalapak atau sistem retur dari Bukalapak, maka akan kalah di komplainan ini. Karena nanti saya akan cantumkan juga, saya sudah coba tracking dia pernah beli di mana saja, dan saya temukan satu penjual yang apes dengan pembeli ini yang menipu. Dia menipu sebuah iPhone X ya, seharga 4 juta, yang ketika dikirim barangnya nyampe, diganti dalemannya, dikembalikan oleh penjualnya, dan uangnya diterima oleh pembeli ini, penipu ini. Nanti ID-nya akan saya cantumkan di sini, semoga bisa mendapatkan ganti dan menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Nah, dari video yang diupload, maka admin Bukalapak pun percaya karena proses unboxingnya pun rapi gitu. Plastikannya pun juga seperti awal saya packing, mirip banget. Hanya saja saya curiganya segelnya ada yang kebuka sedikit gitu. Nah, dari video yang sudah diupload, maka admin dari Bukalapak menjelaskan, "Hai pelapak, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Berdasarkan bukti yang dilampirkan, pembeli menunjukkan bahwa barang yang diterima cacat atau rusak. Oleh karena itu, pembeli berhak melakukan retur. Mohon maaf, konfirmasi kamu perihal alamat," dan lain-lain. Intinya, Bukalapak meminta saya secara satu arah untuk memberikan alamatnya, karena sudah terbukti barang yang diterima adalah barang yang cacat akibat rekayasa video. Jadi dia hanya modal memplester saja paketan ulang ya, membongkar model HP rusak, dimasukin lagi, diplester seperti saat pertama kali packingan itu datang. Kalau sudah niat itu memang segala cara hampir tidak kelihatan ya. Apalagi ini di era digital, rekayasa digital, mudah sekali orang menipu yang model seperti ini. Tapi susah juga ya kita memprediksi, atau di bagian tim admin retur Bukalapak memprediksi itu video sudah bukaan atau belum, susah juga sih. Itu hanya tergantung niat kita ya, sebagai pembeli ingin menipu atau tidak ya. Semoga para penipu-penipu yang model pembeli seperti ini hangus ditelan bumi dan bertobat intinya. Nah, kemudian saya komplain karena video yang diupload, video unboxingnya sudah tidak diputar ulang, karena saya masih penasaran kenapa ingin melihat setiap packingan yang dibongkar oleh pelapak ini ada yang janggal gitu loh, ingin saya lihat-lihat ulang gitu. Dan saya hanya sempat melihat satu kali. Setelah saya lihat itu, keesokan harinya sudah di privat oleh pembeli ini. Setelah admin Bukalapak memberikan keputusan untuk meretur barang, dia langsung privat videonya. Nah, kemudian di selanjutnya dia mencari alamat, ya menanyakan kembali alamat saya. Nah, kemudian admin Bukalapak memberikan penegasan kalau saya sudah memberikan alamat saya gitu, dan ini alamat saya. Dan ini di proses returnya pun dia juga ingin mendokumentasikan dengan baik ya. Dia bicara seperti ini, "Baik admin tim Bukalapak, kami persiapkan dulu barang returnya, dan kami juga dokumentasikan barang retur yang diterima dan dikirim kembali tersebut sesuai kondisi pada saat awal diterima. Rusak atau cacat tidak sesuai pesanan akan kami dokumentasikan agar menjaga hal-hal yang tidak diinginkan admin," seperti itu. Nanti Anda sudah ada nomor resinya, kami akan masukkan nomor resinya di sini. Terima kasih atas kebijakan tim retur dari admin Bukalapak. Jadi dia sudah puas ya mendapatkan returan. Untuk selanjutnya nantinya pasti jika saya tidak mengunboxing juga waktu barang diterima, ini kan baru proses kirim sana,
Ini baru, ini tanggal 17, ini terakhir dia benar adalah tanggal 16 ya, tanggal 16 ini ya. Jadi mungkin hari ini baru dia akan masukkan resinya. Ini sampai di sini komplainannya belum saya tanggepin ya, karena saya penasaran ini orang kok bisa-bisanya menukar HP saya gitu loh, dan bisa menunjukkan bisa memberi bisa memvideokan dengan detail ke admin Bukalapak dan ke saya kalau barang yang diterima itu benar-benar barang dari saya gitu loh. Nah, sebelumnya saya sih ya pasrah saja ya, mungkin itu rusak dalam pengiriman dan lain-lain. Tapi tadi setelah sholat tarawih saya sempat terpikir untuk mencari identitas dari pembeli ini. Saya share sekalian ya. Ini adalah Rudi Tabuti di Pasar Bari. Seperti itu. Pertama saya cek alamatnya. Jalan Imam Bonjol nomor 107. Saya coba browsing di Google Map. Jalan Imam Bonjol nomor 107 ya. Coba saya tracking alamatnya gitu. Siapa tahu ada teman yang dekat situ kan gitu. Nah ini tadi sudah sempat saya tracking dan aneh bin ajaib ya. Ternyata alamat Jalan Imam Bonjol nomor 107 ini adalah alamat si cepat ya. Dan juga alamat Pura nih. Kalau si cepat tadi 105, kalau Puranya 107. Kalau di sini tertera adalah Pura Batur. Mana ya? Jalan Imam Bonjol nomor 167. Nih. Nih ya, nih. Pura. Nah, ini Pura Pasek Tunggal. Ini saya klik, maka akan muncul di sini alamatnya Jalan Imam Bonjol nomor 108 Klodran sesuai dengan alamat dari pembeli ini. Jadi pembeli itu mengirimkan barangnya tidak ke alamat rumahnya, melainkan melalui transit di ekspedisi, entah ekspedisi JNT atau JNE, dan diambil di agen, biasanya seperti itu. Kemudian nomor HP-nya. Nomor HP-nya ini juga saya browsing tidak ada data mengenai dari nomor HP dari pembeli ini. Sebentar ya. Google aja. 081 berapa tadi? 2373 3689 53. Saya tracking, dia tidak mempunyai data jejak digital di internet gitu. Ini ya, sudah sesuai ya nomornya ya. 08123 7368 93. Nah, kemudian yang membuat saya curiga lagi, di sini dia pernah bertransaksi dengan berbagai macam orang ya. Nah, ini sudah tidak bisa diklik ya. Pada hari-hari sebelumnya saya sempat mengecek melalui sini ya, bisa semua ulasan yang ada yang diulas oleh orang ini itu bisa saya tracking ya. Dia pernah membeli mesin dari Wymet 20 Pro, pernah membeli beberapa barang di Bukalapak. Nah,
Dan kebetulan saya mempunyai, ini hanya bisa lihat di mana komputer, nanti saya screenshot di sini. Di Bukalapak itu dia pernah bertransaksi dengan orang yang namanya nih ya, LCD touchscreen ini. Bentar, saya videokan dulu. Saya videokan dulu ya teman-teman. Supaya nanti kita tahu bersama modus dari